الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang bahagia yang kita kasihi Syekh Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki Hafizahullah dan juga bondia. Yang bahagia kepada Ustaz Haji Muhammad bin Haji Kaha selaku mudir Pondok Anwar Mahabbah. Bahagia Dr. Rahman laga pengajar di Pondok Anwar Mahabbah serta jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini seperti mana yang kita rancang, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengadakan daurah fiqh haji dan umrah, terjemahan bab haji dan umrah dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah Al-Fiqh fi Fiqh As-Sa'adah As-Syafi'iyah. Jadi insya-Allah pertamanya kita mengucapkan terima kasih kepada Abi dapat bersama-sama kita pada malam ini. Dan sebelum itu saya ingin maklumkan kepada jemaah sekalian, pertamanya kita berada dalam majlis ilmu, kita dapatlah jaga adab dalam majlis ilmu insya-Allah. Pertamanya handphone mesti di-silentkan lah, ataupun dimatikan ataupun di-silentkan, dan diharap jangan berbual. InsyaAllah kita tumpukan kepada apa yang Abi akan sampaikan insyaAllah kepada kita pada malam ini. Mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan oleh Abi insyaAllah memberikan manfaat kepada kita semua insyaAllah. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan Abi Syekh Tuan Guru Haji Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki untuk menyampaikan daurah kepada kita pada malam ini. Tafadhal Allah. Belakang tak dengar nanti. Situ bagi untuk muslimat. Sini kena tumpu. Kursi situ bagi muslimat. Kosongkan itu semuanya. Berapa di sini? Duduk. Sejuk ni, sejuk. Sejuk jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin abil qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa ba'. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini dalam program daurah pengajian kilat panduan haji dan umrah terjemahan daripada Akhil Fadil Ustaz Tahir Muhammad Tahir dari asal kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. InsyaAllah daripada panduan kitab yang bersama kita sekarang ini, yang kalau kita perhatikan fokus pada pembahasan tentang haji dan umrah. Haji yang merupakan kewajiban sekali dalam seumur hidup, dan juga dengan umrah pun juga pada posisi kedudukan yang sama. Sementara dengan kita berada fil Madinatul Munawwarah. Mungkin pada malam hari ini kita hanya membahas daripada halaman atau daripada muka surat 10 Kitabul Haji wal Umrah dari sudut makna haji dan umrah. Maknanya al-qasdu adalah tujuan.
Tujuan untuk kita datang ke Baitullah dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah Jalla Jalaluhu yang diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Bima dengan kita ke sana itu untuk melaksanakan kewajiban haji, atau dengan kita ke sana untuk melaksanakan ibadah umrah, tidak disyaratkan tertib dalam melaksanakannya. Hanya ikut pelaksanaannya kita laksanakan. Kalau pada waktu kita melaksanakannya nanti kita mulakan dengan umrah kemudian haji, berarti itu disebut dengan haji tamattu'. Kalau pada waktu dengan kita melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu disusul dengan ibadah umrah, berarti disebut dengan haji ifrad. Mungkin dengan kita tidak punya masa yang banyak, sehingga dengan keduanya kita gabungkan dalam satu kumpulan. Nawaitul hajja wal umrata wa haramtu bihima lillahi ta'ala. Sengaja aku melaksanakan ihram haji dan umrah dan juga sekaligus aku berihram dengan kedua-duanya karena Allah. Itu disebut dengan haji qiran. Jadi yang kita simpulkan atau yang dapat kita simpulkan daripada muqaddimah tentang ibadah haji, tujuan kita datang ke Makkah untuk memenuhi seruan Allah Jalla Jalaluhu, itulah makna daripada haji dan umrah. Kalau tujuan kita ke sana untuk umrah, namanya mu'tamiran. Kalau tujuan kita ke sana untuk melaksanakan haji, namanya hajan. Kedua-duanya dalam istilah ibadah nusuk. Baik yang melaksanakan ibadah haji atau juga melaksanakan ibadah umrah dikatakan adalah seorang nasik yang melaksanakan amal ubudiyah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sebelum kita lanjutkan, suatu hal yang patut untuk kita renung bersama, ucapan ini sudah diucapkan sebelumnya oleh sahabat-sahabat kita atau oleh sebagian daripada sahabat kita. Ke masjid, ke Mekah, baca Quran. Ke masjid, ke Mekah, baca Quran. Atau dengan amalan seumpamanya. Yang ke masjid. Kadang-kadang mungkin barangkali karena kita super sibuk urusan politik, dunia, ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya, sehingga sampai dengan kita tidak punya peluang waktu untuk kita datang ke masjid. Yang kayaknya, yang sepertinya kita yang takna. Tapi justru hakikat yang sebenarnya bukan kita yang tidak punya keinginan, tapi Allah tidak berkenan untuk menerima jasad kita, tubuh kita datang ke rumah Allah sebagai tetamu. Itu problem yang paling besar. Allah taknakan kita. Kalau pada waktu masjid saja tidak berkenan untuk menerima kita, bagaimana kalau pada waktu kita secara terpaksa nanti dengan kematian kita, apakah Allah berkenan untuk menerima kita selepas kita mati? Renung sejenak. Kalau pada masa hidup, ternyata kita tidak luangkan waktu untuk kita datang ke masjid, untuk kita datang ke Baitullah. Ini dengan kita punya ikhtiar, kita punya pilihan, kita punya unang, kita punya peluang, kita punya kesempatan. Ternyata kita tidak luangkan waktu, kita super sibuk dengan bermacam-macam urusan, sehingga sampai dengan kita tidak boleh datang ke masjid, apalagi ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi apakah karena kita yang super malas, tak larat, atau juga takna, atau tidak punya keinginan? Itu mungkin, tapi kemungkinan yang besar Allah tidak berkenan untuk menerima jasad kita menjadi tetamu istimewa di rumah Allah Jalla Jalaluhu. Wal'iyadzubillah. Dikatakan kalau pada waktu di dunia saja pada masa kita punya ikhtiar, ternyata Allah tidak berkenan, apa mungkin nanti Allah akan terima kita pada hari-hari kematian kita nanti? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pada saat ketika itu sudah tidak ada pilihan. Kedua, mungkin kita katakan malah, tapi kita baca Google sempat, kita baca Facebook sempat, kita berbual-bual sempat, kita bersimbang sempat, baca akhbar pun juga, ikuti dunia dalam berita, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi kita tadan untuk kita baca Al-Quran. Waktu yang sama, untuk kita baca Quran, katakan saja 15 menit, Yasin, Tabarak, Waqiah. Tapi ternyata alasannya malas, alasannya tak punya ruang waktu, alasannya tak ada kesempatan, alasannya sibuk, alasannya kerja, alasannya politik, alasannya umat. Hei, tunggu dulu. Awak yang punya alasan semacam itu,
Kenapa kita punya waktu banyak untuk baca akhbar, untuk baca luahan dalam grup WhatsApp, punya waktu yang cukup. Jangan-jangan yang tidak memungkinkan kita baca Quran bukan karena kita tak nak, bukan karena kita tidak punya peluang. Allah tak nak dengar suara kita. Kalau suara kita tidak didengar oleh Allah, macam mana doa kita akan jadi mustajab? Macam mana doa kita akan dikabulkan oleh Allah kalau pada Allah tak nak dengar ratapan, rintihan, doa, munajat atau ibtihalah daripada kita. Sekarang kita berada di Madinah. Mungkin kita sampai pada 19 hari bulan, 18 hari bulan. Tinggal waktu kita tidak lebih daripada dalam 4 hari saja. Bagaimana yang ada di sekeliling kita di sini merasa seronok dengan keberadaan kita. Kita dengan diri pribadi kita masing-masing. Kita ada tetangga daripada ahli baki, itu semuanya ahli surga. Ada tidak kurang daripada 10.000 orang sahabat yang berkubur di Baqi'. Yang walaupun jumlah bilangan para sahabat lebih daripada 124.000 orang, tapi yang berkubur di Baqi' tidak lebih daripada dalam 10.000 orang saja. Kemana yang selebihnya? Yang ke Yaman puluhan, yang ke Kufah ratusan. Ada katanya 1.500 orang sahabat yang hijrah ke Kufah. Berapa yang ke Mesir? Berapa yang ke Bahansa? Satu tempat di Mesir itu kumpulan sejumlah sekian ramai daripada sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat ini kalau merasa seronok dengan keberadaan kita mundar-mandir, tempat yang kita pijak tuh, disitulah mundar-mandir bolak-baliknya para sahabat Nabi. Betul. Itu yang kita hayalkan. Makanya itu sebagian daripada ulama kita dahulu, ada yang tak pakai selipar, tak pakai kasut, ada juga yang tak pernah naik kendaraan. Kenapa? Patutkah aku rasa segan dan malu berpijak di atas permukaan bumi yang di bawahnya terdapat jasad Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar pada waktu kita bukan tak boleh berbelanja, belanja aja. Tak boleh tukar duit, tidak, tukar duit. Ada mandi cincin nanti ditunjukkan sama Ustaz Jamil di belakang hotel, belakang masjid sana. Kalau nak tukar duit, tukar aja. Tapi dalam pengamatan kepala kita, dalam hati kita, kita sedang berpijak. Kita sedang berjalan di tempat yang pernah dipijak oleh para sahabat Nabi dan juga telah dipijak oleh penghulu para nabi-nabi dan rasul, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah diadakan kunjungan singkat di kawasan sekitar Masjid Nabawi. Kalau nanti besok malam, lusa malam, rasa-rasanya bangkot yang penting ada. Dia tak tengok tarikh bila zuhur kah, malam kah, siang kah, bagi tunjuk itu udah dia bagi masuk udah. Nah, jadi kalau Allah takdirkan masuk ke dalam raudhah, pastikan. Jadi kalau kita menghadap kiblat ke sana, sana kiblat, katakan saja di sini mimbar, di sini mihrab, kubur baginda sebelah kiri. Kubur baginda sebelah kiri. Kubur baginda sebelah kiri ada terdapat 2 ustuwana atau 3 tiang. Tiang yang pertama ustuwanatul Aisyah, ada ustuwanatul Haras, ada ustuwanatul Wufud. Ustuwanatnya tiang Nabi kita menerima para delegasi. Delegasi daripada Yaman, delegasi daripada Romawi yang datangan daripada jauh. Di situ Nabi kita menunggu mereka. Ustuwanatul Haras, dak-dok, teringin. Denung, teringin dalam hati, ya Allah, syoknya. Kalau seandainya ada orang yang mengamankan aku, yang mengawal aku, ringinlah. Tapi Nabi kita tetap cakap. So betul kalau seandainya ada bodyguard mengawal baginda ke sana dan kemari, baru keinginan semacam itu terus kedengaran suara dak-dok. Siapa? Man bil bab, awak siapa? Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi kita tanyakan, "Tuh ngapain lu datang kemari? Nak buat apa datang ke sini?" Jadi kata Sayyidina Sa'ad, untuk menjadi bodyguard, untuk menjadi penjaga. Nabi kita tak cakap lagi, baru lintasan dalam hati, udah Allah kabulkan. Itu memberikan suatu makna kepada kita yang kadang-kadang mungkin kita tidak berdoa. Yang kadang-kadang kita tidak bercakap, hanya tergita, terlintas di dalam hati saja. Yang positif, jawabannya baik. Yang negatif juga waliyadzubillah, mungkin memperdi, memandang sinis, macam-macam perangai manusia yang kita saksikan, yang kita lihat. Tapi tetap kita tidak boleh memandang sinis. Tetap kita tidak boleh memandang hina kepada sesiapapun.
Kadang-kadang kita sudah pergi ke tempat berjam-jam, tahu-taunya dia sholat di depan kita, tahu-taunya dia sela kita terus, Allahu Akbar. Masya Allah, jangan-jangan itu adalah salah satu daripada kekasih Allah untuk menguji kesabaran kita di sini. Di sana kita bawa sejadah lebar sekali, ukuran 1,5 meter. Masya Allah, tabarakallah, tak boleh. Lebih-lebih pada masa COVID-19, 1,5 meter jarak antara samping menyamping kita. Sini rapat, Masya Allah, tabarakallah. Tak boleh lagi kayak semacam itu. Bang ngantuk bang ya? Tak tidur kasih yang tadi itu. Buat tidur, rehat. Nanti kalau nanti sakit tak boleh buat umroh nanti. Nah, jadi pastikan untuk muslimat lah, untuk kami-kami, wallahualam lah, yang masuk. Yang tak nak masuk, ambil bagian belakang. Hati kita sudah sampai ke dalam raudhah. Bukan tak nak suruh masuk ke raudhah, tapi suasana pertama berjemur, yang kedua beratur, yang ketiga kadang-kadang ucapan-ucapan daripada mereka yang memang tak nyaman didengar. Ya Allah, di kita ini bukan anak kecil. Kadang-kadang dia tolak-tolak macam tu. Udah 60 tahun ditolak-tolak macam budak kecilnya. Kadang ada juga terasa rasa geram gitu pada masa. Kalau seandainya sebaliknya, wallahualam, apakah mereka akan datang ke negara kita untuk ziarah Rasulullah, untuk ziarah baki, untuk mereka melaksanakan ibadah haji, itu tidak dapat kita pastikan. Ada cerita salah satu daripada warga Perak pergi ke Mekah, bisa sebulan dia pada waktu itu. Di sini duduk di sini 3 bulan. 3 bulan. Jadi pada masa nak keluar, immigration tanya, kenapa duduk sampai lebih? Sepatutnya sebulan keluar, kenapa duduk sampai 3 bulan di sini? Jadi kata beliau, 2 alasannya. Satu, karena di tempat kami Madinah tak ada. Kedua, Ka'bah juga tidak ada. Kalau seandainya ada Ka'bah tempat kami, aku tak bakalan datang kemari. Kalau seandainya ada Madinatul Munawwarah di Malaysia, di Indonesia, untuk apa dengan kita susah-susah datang kemari? Karena kita tidak punya Al-Haramaini Syarifain. Jadi Al-Haramaini Syarifain, dan antara daripada misa kelebihan yang ada pada 2 tempat tersebut, satu, amal ibadah yang dilipat gandakan. Ya, kalau amal ibadah kita dilipat gandakan, berarti juga perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara sebaliknya pun juga itu dengan balasan yang lebih teruk, dengan balasan yang lebih buruk. Kemudian ada ustuanah Abi Lubabah. Soal Abi Lubabah, jadi pada masa berlakunya pengkhianatan daripada Yahudi Bani Quraidah. Maka pada saat ketika itu mereka hampir sepakat untuk menunjuk Sayyidina Sa'd bin Mu'adz untuk menjadi hakim. Disebabkan karena pengkhianatan atas perjanjian, misalnya seperti PN mengadakan pakatan dengan PS, BNK, betul BNK, PSK, PNK. Jadi Madinah ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Tapi pada waktu ada pengkhianatan daripada orang-orang Yahudi untuk membunuh baginda Rasulullah SAW, maka pada saat ketika itu Nabi kita hantar pasukan untuk menaklukkan perkampungan Bani Quraidah yang keputusannya nanti akan diputuskan oleh Sayyidina Sa'd bin Mu'adz. Tah macam mana? Ada yang bertanya kepada Sayyidina Abu Lubabah, agak-agaknya nasib kami ini jadi seperti apa? Kata Abu Lubabah, semuanya, maknanya bakalan akan kena kerat lehernya. Sayyidina Abu Lubabah radhiyallahu ta'ala anhu setelah mengisyaratkan isyarat yang semacam itu, terus beliau merasa bersalah. Ini tidak betul cara seperti ini, berarti telah membocorkan rahasia negara, rahasia Rasulullah SAW. Beliau ambil tali, terus beliau ikat tubuh beliau di sebuah tiang yang ada di masjid, yang tiang itu diabadikan sehingga diberi nama dengan tiang Ustuana Abi Lubabah. Jadi kata beliau, selama Nabi kita tidak rungkaikan, aku tidak akan berlepas, aku tidak akan jauh daripada tiang tersebut. Mengikat diri sendiri, menghukum diri sendiri, dan ini perlu menghukum diri sendiri. Jangan tunggu kita disangsi. Awas besok kalau tak salat berjamaah, kalau ngantuk pada waktu zikir, aku tak pergi sarapan pagi. Bagus, itu kita menyangsi diri. Kalau tidak, nanti besok kita ngantuk lagi di masjid. Nanti kita tidak berzikir.
Zuhur kita tak ke masjid, asar kata setan tak payah ikut masjid ramai aja. Awak pergi tak pergi pun tak ada masalah. Masjid penuh je. Kan itu tahapan pertama. Mana boleh datang jauh-jauh daripada kita takkan tak pergi ke masjid. Kata setan, okelah kalau macam tu salat di luar lah. Sebab kalau masuk dalam nanti berhimpit-himpit takut kalau ganggu orang. Sembahyanglah depan masjid. Ada jemaah Indonesia depan masjid tu. Jadi kita sembahyang situ. Kalau sembahyang di beranda situ, sembahyang di luar, untuk apa jauh-jauh kita datang kemari? Yang punya khasiat kelebihan itu Masjid Nabawinya, bukan beranda luarnya. Kalau beranda luarnya sama salat di stadium lah kalau macam tu. Jadi itu tahapan kedua daripada syaitan. Kita kata mana boleh karena masuk dalam juga, pahalanya besar kalau di dalam. Kata syaitan, cepat-cepat cabut. Lepas Assalamualaikum cabut. Belum dan dikira apa lagi. Jadi macam mana kalau berlaku yang semacam tu? Macam seperti cerita Aba Lubabah. Aba Lubabah begitu merasa bersalah, ikat diri di salah satu dari. Jadi kita kalau kita sanksi kita seperti itu, insya Allah benda itu tidak akan terulang kembali. Selanjutnya kita jaga peradaban kita selama kita berada di Masjid Nabawi. Besok lusa bila masalah takdirkan kita sampai di Raudhah ada pendapat mengatakan amal ibadah kita di situ akan membawa kita ke dalam surga. Raudhah dikatakan bagian tempat itu memang asalnya daripada surga. Jadi kita dengan harapan karena kita sudah dimuliakan oleh Allah untuk datang ke tempat yang mulia, berada di Raudhah Syarifah, tempat yang pernah ditempati oleh para sahabat dan juga fil muqaddimah Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi kalau dengan tempatnya sudah kita sembahyangi, dengan tempatnya kita sudah iktikaf, dengan tempatnya kita sudah berada di dalam tiga permohonan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jangan hanya dengan tempat yang mereka salati, tempat yang mereka iktikafi, tempat yang mereka berada di dalamnya, tapi juga kami nak terkumpul juga dengan mereka nanti pada pembalasan pada hari selanjutnya. Elok kita luangkan waktu yang punya waktu seperti kalian yang masih muda-muda tuh, yang tua-tua juga muda-muda kita sudah lama. Jadi kita banyakkan baca Quran. Jadi baca Quran, kalau baca Quran dengan salawat, kalau dengan salawat baca zikir, banyak-banyak berzikir. Jadi tak ada, bukan tak boleh. Coba tengok orang ziarah itu main handphone. Buat yang berbeda. Apa yang berbeda? Nabi kita bersabda, Islam ini bermula dalam keadaan asing dan kembali akan menjadi asing. Bada'at Islamu ghariban. Islam nampak pelik. Orang berzina dalam Islam haram, tipu menipu dalam Islam haram, judi dalam Islam haram, minuman keras Islam asing bagi mereka dan akan kembali menjadi asing. Kalau kamu tidak bawa handphone asing. Kalau kita pakai handphone mereka ayo bersibah dengan di sekolah lagi dengan anak di sekolah video call dengan anak di papa lagi sejarah nih. Ini satu jerawat dari saudara-saudara. Mana khusyuknya kita? Agaknya tegama atau main handphone seperti itu kalau kita dapat sultan tak tegama. Nah, wujudkan perasaan semacam itu pada waktu kita jadi tetamu Rasulullah. Kalau Nabi kita terima kita sebagai tetamu, kira-kira wasilah yang mana, jalan yang mana, jalur yang mana, perantaraan yang mana yang kita boleh menuju Allah Jalla Jalaluhu. Insyaallah kita boleh kawal keinginan kita dan diantara daripada janji Allah dengan mereka yang mendapatkan surga, wa nahan nafsa 'anil hawa, sanggup untuk menahan diri daripada keinginan nafsu. Memang sok banget. Sepanjang jalan kita ya sekali-sekala tak apalah, nanti tak ada kenangan pula sekali, tapi jangan tiap waktu. Ya waktu saja asyik menggambar orang. Apakah mereka restu kita gambar? Belum tentu. Apakah kadang-kadang kita lagi menguap, ternyata dia akan gambar kita pada masa menguap. Jadi dalam tayangan kita menguap pada saat ketika juga kita. Terakhir untuk kita di Madinah, sebelum kita wadah nanti di Madinah ada tempat-tempat ziarah, tempat-tempat yang untuk kita kunjungi. Mungkin besok kita ke Uhud, kita ke Kuba, kita ke Bir Rumah, mungkin barangkali ke Pasar Tamar. Banyak tempat-tempat yang patut kita kunjungi, tapi di antara daripada mustahil kita kunjungi
selain daripada bagi Nabi kita pada tiap hari Sabtu pergi ke bagi. Masjid Kuba pun juga pada tiap hari Sabtu Nabi kita pergi ke Masjid Kuba. Bagi kadang-kadang saban hari. Uhud, Nabi kita datang ke sana mengunjungi syuhada Uhud. Tengok kuburan mereka seperti apa, sederhana saja, sederhana daripada luar. Pergi Yaman, ada sebagian tempat Yaman luar debu, jelek, buruk, jeplam, cantik, indah, bagus. Macam itulah kuburan para sahabat, kuburan para kekasih-kasih Allah Jalla Jalaluh. Luarnya nampak kelihatan berdebu dengan pasir dan juga dengan batunya, tapi di dalamnya rawdatun min riyadil jannah. Ringkas, baca panjang, mau baca dibaca, tapi ringkaskan kesimpulan haji dan umroh. Oke, kita ambil panduan singkat tentang 3 istilah. Yang pertama umroh, yang ketiga ziarah. Ziarah kita sekarang lagi sedang berziarah. Kita lagi sedang berziarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dan juga dengan para sahabat. Di sini alhamdulillah lah, makan 3 kali sehari, ya, 3 kali sehari, masyaallah tabarakallah. Yang walaupun mungkin barangkali tidak terlalu sesuai dengan selera kita, barangkali karena cuaca, karena suasana dan keadaan, yang semacam ini pun kadang-kadang sampai berbulan-bulan, 2, 3, 4 bulan, itu ternyata tak dapat dimakan oleh baginda dan keluarga dan juga dengan para sahabat. Lapak gila. Lapak sungguh. Tak ada yang nak dimakan. Jadi suatu hal yang patut dan penting kita perhatikan, jangan belajar mubazir, membuang makanan. Terasa nikmat gak? Pada waktu makan ada ayam. Pada waktu ayam terganti dengan 1 ekor ayam. Dapat telur. Kita daging, buang. Ayam, terbuang. Jadi teruji keadaan yang semacam itu. Pada waktu Allah tarik sebagian daripada nikmat, itu sebagai satu peringatan saja. Duit bukan masalah karena kita punya duit. Kekayaan bukan karena kita punya kekayaan. Tapi tetap nikmat pemberian daripada Allah patut kita syukuri dan juga jangan kita abaikan. Tadi kalau perasaan setelah kita makan semuanya dibalik masuk dalam tong sampah sama petugas. Dan sini sudah kebiasaan yang seperti itu. Hotel bintang 5 obroynya atau juga dengan meridiannya, redsinya semuanya seperti itu. Mereka tak nak bagi orang-orang miskin macam kita ini makan makanan hotel bintang 5. Lebih elok masuk dalam tong sampah daripada dimakan oleh orang-orang miskin. Satu falsafat yang tidak cantik. Supaya tersemat dalam mentaliti kita, tersemat dalam hati ingatan kita tentang mubazir, membuang-buang makanan yang kita kunjungi sangat-sangat tidak berkenan. Sangat-sangat tidak restu, bahkan membenci orang yang mubazir, yang membuang-buang makanan. Kalau yang kita kunjungi tak berkenan, kita semuanya takut murka Tuhanku. Wih, gimana kalau dengan murka baginda Nabi kepada kita? Makanan. Jadi, maaf kawan-kawan, ya, kalau pada waktu mengambil nasi itu, ambillah ukur sesuai dengan size perut kita. Nah, jangan ambil berlebihan. Nanti kalau mau tambah, sedap tambah. Tapi jangan ambil lauk nasi macam seperti Jabal Nur, lauknya macam seperti Jabal Kubes, terus dimakan seperti gurun, Jabal Gurun, kecil. Yang selebihnya mana masuk ke dalam tong sampah. Itu satu cara yang tidak bagus. Mungkin, apa masalah? Udah tua dah pincin dah. Duit masukan banyak, alhamdulillah, berjuta-juta dalam rekening, dalam akaun kita. Tak akan habis, betul. Takut kalau ibadah Allah tarik pada waktu tua macam mana? Tua sepatutnya dibuat persiapan untuk akhirat. Ternyata pada masa tua tak boleh buat apa-apa. Sembahyang tak larat, kaki lengoh, puasa, gestrik. Kemudian sudah berzikir, ngantuk, suruh ibadah. Itu diantara rezeki Allah tarik. Kita tak perasan. Waktu rezeki pemberian Allah kita buang, Allah ambil sebagian daripada rezeki kita. Kita pikir rezeki itu duit. Nah, tak semuanya duit. Rezeki Allah zikir, ketenangan, ketentraman, keikhlasan, khasyah, menangis. Sudah pernah menangis tak dalam beberapa hari kita di sini? Dalam beberapa waktu kita di Raudhah?
atau dalam beberapa waktu kita berzikir, sudah ada tak menangis seperti sebesar ukuran lalat menetes daripada kelopak mata kita? Nabi kita bersabda itu sudah sanggup untuk memadamkan api neraka Allah Jalla Jalaluh. Kenapa Allah tak bagi kita khusyuk? Kenapa Allah tak bagi kita menangis? Kenapa Allah tak bagi kita ketenangan? Sebab kau buang rezeki pemberian yang aku berikan. Mungkin itu diantara daripada asbab musababnya. Orang ramai boleh ke masjid salat berjamaah, tapi ternyata tidak begitu dengan kita, susah sekali. Mungkin karena sebagian daripada rezeki, kekuatan dan beribadah itu telah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk 3 ibadah yang kita akan laksanakan nanti, yang pertama sudah kita laksanakan ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada 18 hari bulan dengan kita akan berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji menyusul. Jadi umrah yang kita laksanakan, kita akan berniat nanti daripada Bir Ali. Jarak daripada sini ke Bir Ali itu adalah ukuran kira-kira dalam 5 km sahaja. Laki-laki perempuan yang odor, yang nifas, yang sakit, yang berhalangan, semuanya kita tidak boleh meneruskan perjalanan untuk menuju tanah suci Mekah kecuali dalam keadaan berihram. Kalau tujuan kita ke Mekah untuk haji dan umroh. Tapi kalau kita ke Mekah tujuan kita untuk ziarah, jumpa adik-beradik, untuk shopping misalnya, atau juga untuk konferensi, atau juga untuk ya tengok suasana, itu kita tidak wajib. Tapi kalau rencana kita ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, maka begitu kita sampai di Mekat yang akan kita lalui nanti, kita naik kereta api kan naik bus kah? Naik bus. Apa tanya lah. Kalau nanti naik. Jadi kadang-kadang di luar daripada dugaan, kita juga naik bus, atau kita naik pesawat mungkin juga. Di kali ini hampir 2 kali yang upgrade tiket ini 2 kali. Kali pertama daripada Mesir ke Qatar, daripada Qatar ke KLII. Jadi sama Bang Aidil Nyak Zaitun. Jadi Abi kata, Dil tak payah Dil, elok bagi Abi je duitnya. Kata dia tak mahal mana, setakat 11.000 je. 11.000 pound, 2.000 ringgit. Telah ditanya sama petugas kantor tu, simbang, boleh katanya. Tapi 36.000, 7.500 kalau nak robah daripada bisnis, daripada ekonomi kelas kepada first class atau bisnis kelas. First class daripada Qatar menuju Mesir ke Qatar, kemudian bisnis kelas daripada Qatar menuju KLII. Alhamdulillah boleh tidur sedap nyaman. Jadi kita naik bus nih. Tapi siapa tahu nanti kita naik kereta api, tunggu nanti. Yang penting naik bus, jangan sampai turun ke bawah lagi. Insyaallah, tabarakallah. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kembali. Jadi masa kita di miqat, ringkas saja. Nanti buku sedang saja baca-baca sendiri pun boleh paham. Diberikan panduan, nanti kalau ada sebarang soalan ditanyakan. Jangan sampai, ini sekali saja. Tuk Wan, Tuk, Pak Ngah, Maklong. Kita ini dah 60-an dah umur. 60-an. Ada? Lebih? Dah 70 dah. 70 dah. 70. Pak Long pun dah 70 juga. 65. Hah? Okey lah 59 lah. Kita dapat pastikan yang kita nanti akan datang kembali atau macam mana itu tak tahu. Kadang-kadang kita sehat afiat, tapi duitnya tidak sehat. Kadang-kadang duitnya sehat, jasmaninya sehat, tapi tidak aman. Ada COVID-19, bukan COVID-19, COVID-21. Aman, tak ada COVID. Sehat, duitnya sehat, jasmaninya. Tak punya peluang waktu, umur habis. Tak boleh buat apa-apa. Jadi jangan sampai dalam khayalan nanti kita akan buat balik. Buat yang terindah, buat yang sempurna. Tak paham, tanyakan. Ada Ustaz Jamil, kita ada pengawal, kita ada pengiring sekarang. Ada mutawib, tanyakan. Jangan sampai dengan ibadah kita remang-remang. Kalau pada waktu nak buat nasi kerabu, nak buat nasi dagang siakap 3 rasa. Ayo, mesti dengan kita tanya. Ayo, Assalamualaikum.
Jadi selepas santan awal, tidak boleh santan belakangan nyusul. Yang tak dari santan itu asam pedas. Oh, sanggup telepon tetangga karena untuk supaya buat masakan itu jadi sedap, nikmat. Ibadah juga seperti itu. Jangan sampai lebih mahal. Masakan siakap 3 rasa, masak sampai hari kita akan melaksanakan ibadah umroh. Muslimat juga seperti itu, tapi muslimat perbedaannya dengan kita laki-laki kalau dalam keadaan uzur, di miqatnya setakat niat saja. Pakaian tetap pakaian yang dipakai. Nak pakaian serba putih, cantik. Pakai pakaian yang dipakai sekarang pun juga boleh. Karena kita ikut Al-Izzah, serba merah semuanya. Oh, jadi nanti bosnya merah, nampaknya merah, kursinya merah. Semuanya merah nih. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada pilihan kita hijau lah. Tapi kita tak ada pilihan lain kan. Nah, jadi orang barisan kesehatan, orang maunya biru, tak pilih. Dokter maunya PS atau orange lah. Tapi tidak ada pilihan lain kita dokter. Kita semuanya merah di sini. Daripada kita bukan UMNO sih sebenarnya. Kita izzahnya keagungan dan kebesaran. Jadi persiapan semuanya. Laki-laki sunat berwangi-wangian. Mandi dulu. Mandi sunat ihram kita mandi di hotel. Terserah nak pakai ihram dari sini, elok kita pakai ihram dari sini. Nanti tinggal di Bir Ali, niatnya saja lagi di sana. Muslimat mandi juga. Pakai pakaian yang dipakai. Semua jenis color silahkan. Afdalnya putih. Selepas sampai di miqat 5 km daripada sini, kita di sana melaksanakan salat sunat ihram 2 rakaat. Sengaja ku melaksanakan salat sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Rakaat pertama Fatihah kuliah, rakaat kedua Fatihah kul huwallahu ahad. Selesai berdoa, eloknya niat umrah itu pada masa kita sudah berada dalam bas. Sebelum bas bergerak, niat afdalnya pada masa itu. Elok juga kalau kita risau, takut kalau kita terlupa, niat kita niatkan pada masa selepas salat. Jadi selepas kita salat, selepas kita berdoa, doa selesai, baru kita niat nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Oke, tuh niat. Nah, jadi daripada niat tadi itu, dengan persiapan-persiapan yang sebelumnya untuk laki-laki, potong koko, cabut bulu-buluan, yang cukur dicukur, berminyak wangi. Minyak wangi, harum-haruman sunat pada anggota tubuh kita saja, bukan pada kain ihram. Oke, pas tuh sembahyang, pas sembahyang niat, muslimat yang udzur macam mana? Muslimat yang udzur singgah di sana hanya mengenakan niat saja. Oh, ada muslimat kita bimbang, takut kalau udzur tengah jalan macam mana? Oke. Sebab kalau kita udzur tengah jalan, berarti selama kita tidak bersih, selama itulah kita dalam keadaan ihram. Maka nanti kita niat dengan syarat. Pada masa kita sampai di miqat, sengajaku melaksanakan ibadah umrah dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala, dan apabila aku udzur atau apabila ada halangan dan rintangan, maka aku akan menjadi halal. Begitu saja keluar darah, dah menjadi halal. Terlepas kita daripada ihram yang kita niatkan tadi itu. Itu untuk muslimat, takut kalau udzur. Kita laki-laki pun juga boleh dengan syarat seperti itu. Jadi mungkin sakitkah, mungkin sesuatu yang di luar daripada dugaan, niat dengan syarat. Kalau berlaku perkara yang kita khawatirkan, maka dengan kita boleh berlepas menanggalkan pakaian ihram. Terakhir, setelah nawaitu al-umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala, talbiyah yang pertama, sunat kita banyakkan talbiyah dengan sekeras suara kita. Semuanya akan bersaksi dengan talbiyah yang kita lantunkan. Semuanya juga akan ikut bertalbiyah dengan kita. Labbaik Allahumma labbaik. Senantiasa selalu aku perkenankan seruanmu ya Allah, dan senantiasa selalu labbaik la syarika lak labbaik. Sampai penghujung 3 kali doa, minta perlindungan daripada api neraka, minta mohon surga kepada Allah, dan salat dan salam kepada baginda. Kemudian ulang lagi, labbaik Allahumma labbaik. Seafdal kita dalam keadaan ihram haji dan umrah adalah memperbanyak talbiyah. Setelah nawaitu, haram, tak boleh lagi berwangi-wangian. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Perempuan tidak boleh tutup muka, tidak boleh memakai stukin atau dengan sarung kaos tangan atau sarung tangan. Dan juga tidak boleh berburu binatang, insyaAllah aman, tak ada binatang yang diburu.
tidak boleh bersama dengan pasangan, tidak boleh bercumbu atau tidak boleh berseronokan, tidak boleh mencabut bulu-buluan, tidak meminyaki rambut. Kaki jangan gerak-gerak bang. Kaki betul lah sopan sikit. Kita boleh dunjur kah? Sakit. Sakit. Hah? Oh, salah. Senang lebih tahu. Tunjur je. 10. Satu, tak boleh wangi-wangian. Tak boleh gunakan minyak. Tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Laki-laki tak boleh tutup kepala. Perempuan tidak boleh menutup muka. Tidak boleh memotong kuku. Tidak boleh mencukur rambut itu juga bulu-buluan yang ada pada anggota tubuh. Tidak boleh berburu binatang. Tidak boleh melakukan yang namanya mukaddimatul jima', berseronokan, ciuman, pelukan dan yang seumpamanya. Dan yang terakhir hubungan intim dengan pasangan. InsyaAllah ini kan sudah dipisah dah, alhamdulillah. Ustaz Jamil dah pisah dah, laki-laki perempuan kita akan berlaku benda. InsyaAllah tabarakallah, alhamdulillah aman, InsyaAllah aman haji dan umrah kita daripada hal-hal yang boleh merusaknya. Jadi gimana? Ada dua helai. Apakah gara-gara karena kita gosok-gosok tadi itu, atau memang sudah tercabut sebelumnya? Selama kita tidak yakin jatuhnya, luruhnya, bulu mata tadi itu karena perbuatan kita, tak wajib fidyah. Fidyah wajib kalau ada unsur kesengajaan. Bangun tidur, atau bantal ada beberapa helai rambut. Atau pada waktu kita beristinsyak, keluar ada bulu hidung. Mungkin bulu hidung karena gara-gara istinsyak, mungkin bulu hidung karena sudah tercabut sebelumnya. Itu tidak wajib fidyah. Ya Allah, halal. Tuhan Siti Rahmah, mari sini. Minyak harum, ud asli. Minyak kesturi, kijang. Kita pun tak apa-apa, kita ujuk tangan, dia palingkan minyak harum ke tangan kita. Bau juga, ihram. Secepatnya, basuh, tak wajib. Jika kita berfidyah. Kenapa? Sebab tadi pada masa dia palingkan tangan kita tak sedar dalam keadaan ihram dan kita tanggalkan secepatnya. Tapi kalau pada tu kata dokter, ihram bang, tak apa loh, sedikit ya tak banyak mana. Oh, sedikit yang tak banyak mana tadi itu karena ditawar. Kita kena fidyahnya, ya ima kita puasa 3 hari, ima kita bersedekah kepada 6 orang fakir miskin atau nyembelih 1 ekor kambing. Udah 9,5. Hah? 9,5. Oke. Yang ada soalan silakan. Nanti besok live lagi di hotel santai biar habis cakap sendirian di bilik itu dengan ada live. Ada soalan silakan. Jangan simpan, bawa balik. Oke, silakan. Pertama, kita di sini punya peluang untuk minum air zam-zam sebanyak-banyaknya. Tiap kali turun jangan tidak minum air zam-zam. Yang paling penting ingat pada masa minum air zam-zam, minta husnul khatimah. Nabi kita bersabda, ma'u zam-zam lima syuribala, air zam-zam itu nurut niat yang kita niatkan. Niat supaya kaki cepat sehat. Niat supaya tangan tak lenguh sakit. Niat supaya kita kuat ibadah. Niat supaya mata tidak ngantuk. Dan itu paling masalah. Penyakit Melayu ngantuk. Kaki ngantuk Melayu. Betul. Arab tak ngantuk dia. Arab bagi respon, semangat. Khutbah panjang manapun tak ngantuk. Nah, kalau Melayu itulah. Jadi ya Allah aku minum air zam-zam agar jangan sampai mengantuk aku dalam ibadah atau pada waktu aku berada di rumahmu. Macam seperti kita nonton mat kilau. Ada yang ngantuk tak? Tak ngantuk. Oh, sampai habis mat kilau. Bertarung dengan yang upahan tuh. Upahan tuh dari Indonesia filmnya. Pada asal dari sini juga sebenarnya. Upahan British tuh. Itu karena pelakon yang lebih sesuai untuk melakonkan watak itu ada dapat pemain film di Indonesia diambil sama sutradara atau sama pengarah film. Jadi kita pun tengok marah. Kawan-kawan bilang kalau nonton jangan marah api. Itu tak ada hubungannya dengan api. Itu film. Asalnya bukan dari Indonesia. Asal daripada Melayu upahan. Begitu ceritanya. Celik mata. Tapi kalau nggak zikir, ngantuk masjid, ngantuk. Tuh minta minum air zam-zam. Ya Allah,
Aku minum air zam-zam ini sebelum minum. Sunat minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Satu. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, doa kebaikan dunia akhirat. Apa saja yang kita minta, insya Allah Allah akan kabulkan. 5 sudibalah menurut niat yang kita niatkan supaya mudah hafal. Supaya punya daya ingatan yang kuat. Supaya cergas dalam ibadah. Supaya semangat dalam melaksanakan ubudiah kepada Allah. Supaya tegas dalam kebenaran. Allah berikan ketenangan, ketentraman dan khusyuan dalam ibadah. Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Apa saja. Yang diantaranya, ya Arhamar Rahimin, aku minum air zam-zam ini yang pertama, agar aku mendapatkan husnul khatimah pada penghujung dengan mengucap, La ilaha illallah. Jadi di sini kita sudah berpeluang untuk minum air zam-zam. Minumlah air zam-zam sebanyak-banyaknya. Kenapa kata ulama boleh diminum, bahkan sunat diminum dalam keadaan berdiri, supaya kita boleh tadallu', boleh meminum sebanyak mungkin. Oke, sementara dengan puasa tak ada beza di sini di sana. Memang dianjurkan kita untuk berpuasa, salat, tawaf. Hanya ada sebagian ulama mengatakan kalau macam kita pendatang, eloknya dengan kita banyak-banyak tawaf. Kalau macam orang yang jadi warga negara Arab Saudi, itu bagi mereka sama, tak ada perbezaan, baik itu dengan sholat, dan memang seabdal-abdal ibadah itu adalah sholat, kata sebagian, kecuali orang-orang yang datang daripada luar. Yang lain, ada soalan? Oh, oke. Mana afdal masa perempuan yang dalam ihram tu, dia kekal dengan niqabnya, lebih sanggup dia kekal dengan untuk bayar dam ataupun dibuka. Kan syarat untuk dapat haji mabrur, syarat untuk dapat umrah makbulah, itu tidak ada sebarang pelanggaran. Al-hajjul mabrur alladzi la yukhalitu ismun, tidak ada pelanggaran yang tidak terbabi diri kepada perkara dosa atau juga kesalahan. Jadi perempuan wajib buka muka dengan 2 telapak tangan. Jadi dikatakan ihram laki-laki itu pada kepala, ihram perempuan pada muka dan tangan. Nabi kita katakan wala tatanaqab, dan jangan pakai niqab. Wala talbas al-qubbazain, dan juga jangan pakai sarung tangan. Perempuan wajib. Macam seperti pada waktu salat, sebagaimana pada waktu salat muka terbuka, pada waktu ihram pun juga seperti itu. Ada riwayat kalau pada waktu sesama mereka dalam keadaan terbuka, tapi pada waktu qabilah lewat, ummahatil mukminin mereka turunkan niqab mereka tadi itu. Jadi pada masa ihram, sepanjang ihram muka terbuka. Tapi pada masa ada ajnabi, laki-laki ajnabi, mereka turunkan niqabnya. Jadi tertutup. Tapi selepas laki-laki ajnabi, qabilah yang lewat melintas daripada pantai itu sudah lewat, maka kembalilah muka dibuka. Jadi bukan mana afdal, haram hukumnya perempuan tata nakab memakai nikab pada masa berihram. Kecuali ikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, dalam mazhab Hanabilah mereka membolehkan perempuan untuk menutup muka pada masa ihram kalau khawatir akan jadi sorotan tatapan pandangan mata orang lain. Yang lain, sila. Nih. Bagus, tapi buat umrah untuk kita dulu. Niatkan umrah pertama untuk kita, buat umrah 2 kali. Takut kalau yang pertama itu tak terlalu sempurna, buat umrah 2 kali. Senang saja, sekarang kan katanya tak boleh kita buat tahu sunat. Boleh kalau kita pakai ihram. Jadi kita buat pakai ihram yang benaran. Tak susah. Naik taksi 5 orang, 1 orang 5 rial, 25 rial pergi Bali ke Tanim. 1 jam saja niat di Tanim, Bali sini kita sudah boleh tafsai. Ya letih lastik adalah kulehal, letih. Jadi kali pertama umrah wajib, kali kedua sudah umrah sunat. Jadi boleh kita niatkan umrah yang kedua untuk siapa saja yang kita niatkan. Sengaja aku melaksanakan umrah untuk mak kandungku dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Itu untuk umrah yang kedua. Seloknya kita buat umrah atau haji 3 kali dulu. Haji untuk kita, haji yang kedua, haji yang ketiga. Ada dalam hadis disebutkan, orang yang haji pertama gugur kewajibannya. Haji yang kedua berarti dia semacam bagi pinjaman kepada Allah Ta'ala. Haji yang ketiga, Allah akan haramkan dirinya daripada api neraka. Haji yang selanjutnya kita niatkan haji untuk orang lain.
yang paling aula mak dan ayah. Jadi umrah untuk mak, umrah untuk ayah yang sudah meninggal dunia. Kalau yang masih hidup tidak boleh kecuali kalau diwakilkan kepada kita. Jadi kecuali kalau ma'dub dalam keadaan sakit tenat yang tidak ada harapan akan sembuh, boleh kita umrahkan dan juga boleh kita hajikan. Ada lagi dua terakhir, dokter. Pada Taib. Tawaf wada hukumnya wajib. Menurut jumhur ulama tawaf wada hukumnya wajib. Yang tidak melaksanakan tawaf wada akan kena dam. Damnya 1 ekor kambing, tidak mampu bayar 1 ekor kambing akan diganti dengan puasa selama 10 hari. 3 hari di sini dan 7 hari setelah kita sampai ke tempat kediaman. 1. Tawaf wada wajib kepada siapa saja? Wajib kepada orang yang akan kembali ke kampung halaman. Bukan seperti pemandu taksi belak-balik orang cari bahan bakar, belak-balik itu tidak wajib. Wajib kepada orang yang akan meninggalkan kota Mekah ke tanah airnya, ke tempat kediamannya, yang walaupun jarak tempat yang dia tempuh itu tidak sampai 2 marhalah. Katakan saja dia adalah asal daripada orang Ja'rana, tapi dia tempat kediaman Ja'rana, pun juga wajib untuk melaksanakan tawaf wada. Jadi tidak mesti musafir jauh. Tiap orang yang musafir yang meninggalkan tanah suci Mekah jarak ukuran 2 marhalah, atau seseorang yang kembali ke kampung halaman, yang walaupun jaraknya tidak cukup 2 marhalah, wajib untuk melaksanakan tawaf wada. Yang tidak wajib melaksanakan tawaf wada 1 al-hattabin. Hattabin itu orang yang mencari kayu bakar ke hutan, pergi balik, atau sawakin. Sawakin itu pemandu taksi, keluar masuk sehari itu kadang sampai 2-3 kali. Kalau sekali seminggu baliknya itu bukan sawakin. Kemudian dengan kita pada masa ke Taib, kalau seandainya rasa-rasa tidak sanggup, tidak mampu dan mengelak daripada bayar dalam 1 ekor kambing, niat dalam hati aku taklid kepada pendapat Imam Malik yang mengatakan tawaf pada hukumnya sunat. Gugur permasalahan. Tapi pada waktu kita tawaf pada ke Taib, memang wajib kita tawaf pada karena jarak ke Taib ini sudah 2 marhalah. 2 marhalah. Terus kita patah balik ke Mekah. Itu pada waktu kita akan kembali ke tanah air, kita kena buat tawaf wada lagi. Tawaf wada yang tadi itu perjalanan 2 marhalah yang kita tumpu pada waktu kita musafir ke Taib. Sementara tawaf wada yang kemudian yang kita laksanakan karena kita akan kembali ke tempat kediaman kita. Tidak ada istilah kita macam seperti pemandu taksi, tidak sama. Qiyas ma'al farik. Pemandu taksi dia tiap hari berapa kali bolak-balik keluar masuk. Keluar tanah haram, masuk tanah haram, keluar tanah haram. Tiap ada penumpang, keluar. Nanti ada lagi penumpang, masuk, keluar, masuk. Kalau kita sekali aja keluar. Dan jarak yang kita tempuh sudah 2 marhalah. Jadi untuk mengelak yang kita khawatirkan, letih. Yang kita risaukan atau yang pertimbangan kita, letih. Dan supaya jangan kena dam. Oke, ada solusinya, ikut mazhab Malikiyah. Jadi kita pada masyarakat Taib, tak payah buat tawaf wada aku. Tapi sebelum kita berangkat, kita niat dalam hati ikut mazhab Maliki yang mengatakan tawaf wada hukumnya sunat. Kemudian pada masa kita kembali ke sini, masa balik ke Jeddah, baru kita buat tawaf wada untuk kepergian kita. Tawaf wada akan batal. Pas wada terus tidur, pas wada terus makan, pas wada terus simbang, berziarah, wada terus shopping misalnya. Itu semuanya membatalkan tawaf wada. Arti wada tak ada bye-bye, hai, assalamualaikum, salam, dan pergi aja lagi. Takkan lepas bye-bye. Ini kita dah memberangkatkan orang. Nih kan kalau orang musafir, kita ucapkan wadatnya perpisahan. Takkan lepas perpisahan terus kita makan. Orang lepas perpisahan dah langsung jalan aja lagi. Kan lepas perpisahan terus tidur, terus makan, jarah atau berbelanja. Jadi itu kesemuanya membatalkan tawaf wada. Makanya tawaf wada itu adalah merupakan aktivitas yang terakhir kita. Aku diperintahkan, umirna, kami diperintahkan untuk melaksanakan tawaf wada sebagai aktivitas yang terakhir kita di tanah suci Mekah. Kalau terlambat karena urusan paspor, tunggu bus, naik beg, tunggu jemaah kumpul, nah itu cerita lain. Itu dimaafkan. Oke, terakhir. Selamat ada.
beda antara Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi ada qaul mengatakan hanya khusus yang sebenarnya di Masjid Nabawi saja, masjid lama, dia mendapatkan pahala 1000 kali ganda. Tapi kalau salatun bil Masjidil Haram bi mi'ati alfi salah, itu untuk semua sempadan tanah haram. Jadi bukan di dalam masjid, bukan dalam ukuran masjid tambahan, tak, seluruh tanah haram Mekah, dimanapun. Jadi karena ini jemaah kita banyak yang tahu tentang ini, itu yang tak mau turun tuh. Salat di hotel, katanya sama aja palanya. 100.000 kali juga balasannya. Salat di hotel, salat tengah jalan, salat depan kedai, pahalanya memang sama. Tapi pahala di Masjid Haramnya itu kita tak dapat lah. Kita nanti dapat sebenarnya di Masjid Salam. Jadi sayanglah. Jadi itulah supaya hati ini tergugah, supaya terpukau. Ini apakah nanti akan ada lagi, akan diberi peluang lagi kita datang ke sini atau tidak, itu. Kemudian yang kedua, takkan dengan kita lebih meraihkan makhluk berbanding dengan Al-Khaliq yang mengundang kita datang kemari. Jadi kalau pada tuh makhluk, jadi dijemput makan sama Datuk Anwar Ibrahim, kan semuanya PNK, BNK, PSK semuanya dijemput makan. Mesti kita tanah kalau pada 70 tahun orang berkerumun di sini dengan kita makan jauh daripada orang. Mesti kita masuk ke dalam. Masuk ke dalam supaya tengok hidangan yang terhidang di situ. Kenapa tidak ada falsafah seperti itu untuk kita tengok hidangan Allah di dalam masjid? Hadza billahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan sehat afiat. Jangan tak berjemaah sembahyang di masjid bagi awal 5:30, 4:30 dah bangun standby. Oh ngantuk tak apa, ngantuk di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi banyak juga pahalanya. Yang walaupun tak cantik tapi tetap dapat pahala etikaf. Asalkan jangan terbaring saja di masa kita tidur di masjid. Bagi awal ngantuk tak kisah ngantuk jadi itu. Ngantuk di masjid etikaf lain dengan ngantuk pada waktu kita di rumah. Ngantuk di rumah tak dapat pahala, ngantuk di masjid dapat pahala insyaallah. Tapi jangan terus-terusan macam tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana panduan saja Mil? Besok ada lagi.